Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai, di sini sudah tertulis ada atau limit ya, atau nama lainnya konsistensi tanah. Oke. Nah, konsistensi tanah ini biasanya disebut atau limit karena ditemukan oleh penemu yang bernama Atterberg. Nah, jadi Atterberg ini adalah nama penemunya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menentukan jenis tanah atau mengklasifikasi tanah dengan cara mechanical analysis atau analisis mekanis, yaitu ada dua, ada analisis ayakan dan satu lagi analisis hidrometer. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan tanah atau menentukan jenis tanahnya berdasarkan konsistensi tanah atau limit ini, di mana konsistensi tanah ini ada tiga, ada batas plastis, ada batas cair, dan ada batas susut ya. Batas plastis atau plastic limit biasa disebut, kemudian batas cair atau liquid limit, kemudian batas susut shrinkage limit. Jadi untuk yang perkuliahan kali ini kita hanya akan membahas mengenai batas plastis dan batas cair saja. Nah, yang pertama dulu batas cair. Jadi pembahasannya ini tidak terlalu panjang. Ini bisa jadi cukup mudah ya. Oke, kita masuk ke batas cair. Batas cair itu adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis di sini. Nah, di sini batas cair. Tujuan kita menguji batas cair itu untuk apa? Untuk menentukan kadar air tanah. Ini dia. Pengujiannya dilakukan. Nah, untuk apa kadar air tanah ini? Untuk menentukan batas antara keadaan cair dan keadaan plastis. Oke. Nah, kemudian ini alatnya, ini bernama, ini ada cup ya, cup di sini namanya mangkuk Casagrande. Ini namanya alatnya, ini alat untuk menentukan batas cair. Jadi ini ada cup, nah ini namanya mangkuk Casagrande. Ini tanah diisikan ke dalam sini. Jadi tanah yang lolos saringan. Jadi yang digunakan adalah yang lolos saringan nomor 40 di sini. Jadi tidak sembarang saja yang masuk ya. Jadi ini tanah setelah disaring pada ayakan nomor 40. Jadi masukkan tanah itu ke sini. Jadi dikasih air terlebih dahulu biar kita tahu. Nah, dimasukkan ke tanahnya di sini. Kemudian ini ada nama alatnya, ada wedge grooving tool, kemudian ada flat grooving tool. Nah, di sini setelah tanah dimasukkan, nah ini tanah dimasukkan ya di sini. Lihat ini contoh ini. Ini tanah dimasukkan, mula-mulanya datar, mula-mulanya tanah dimasukkan, kita ratakan permukaannya. Nah, kemudian dipotong tanah tersebut dengan menggunakan alat ini. Alat wedge grooving tool ini dia. Dah dipotong si tanah ini. Nah, jadi nggak rata lagi permukaannya. Sesudah dipotong seperti ini, sehingga si tanah tersebut berukuran yang bagian atasnya 11 mili, yang bagian bawahnya 2 mm. Nah, setelah tanah itu dipotong, kemudian diberi ketukan. Bagaimana cara memberi ketukannya? Ini ada handle di sini. Ada handle, kemudian diputar handle tersebut. Kemudian si tanah di dalam Casagrande ini akan termasuk Casagrande ya, akan naik turun. Nah, akan naik turun di sana dengan ketinggian lebih kurang 10 mm. Nah, kemudian setelah si tanah itu saling mendekat, telah mendekat, kemudian dihentikan percobaan. Jadi biasanya itu kalau di buku Beraja Emdas itu kalau nggak salah, atau di pengujian yang lainnya, itu biasanya dicari adalah 10 sampai 100 ketukan. Itu bisa dihitung.
Nah, tapi biasanya itu 10 sampai 40 itu sudah cukup itu untuk menghitung ketukannya. Jadi pada ketukan 10 sampai 40, bahkan ini ada yang bilang sampai 100. Jikalau tanahnya sudah mendekat, ya udah pengujian itu dihentikan. Nah, tanah yang sudah mendekati seperti ini diambil kadar airnya, dihitung dengan hitung kadar airnya. Cara menghitung kadar air, kita open ya. Nah, seperti itu dia untuk pengujian batas cair. Nah, kemudian hasil pengujian batas cair ini diplotkan ke dalam data form ini. Ini data form yang kita gunakan kebetulan di UPI ini. Nah, di sini ada jumlah pukulan. Isikan ini berapa jumlah pukulan berdasarkan range tersebut. Ada yang bilang 10 sampai 100, ada yang bilang 10 sampai 40, tapi saya biasanya gunakan 10 sampai 40 saja. Nah, ini. Oke. Kemudian dituliskan, setelah diujikan pengujian, kita plotkan hasilnya di sini. Kemudian hitung berat kontainer tambah tanah basah. Kemudian berat kontainer tambah tanah kering. Kemudian didapatkan berat air. Jadi ini sesudah di oven ya. Berat kontainer tambah tanah kering berarti tanah itu sesudah di oven. Kemudian baru diisikan beratnya di sini. Maka didapatkan berat air. Berat kontainer tambah tanah basah dikurang berat kontainer ditambah tanah kering, didapatlah berat air. Nah, kemudian di sini ada berat kontainer dan ada berat tanah kering. Nah, didapatlah kadar air. Nah, kadar air yang di sini, jadi di sini ada 4 kali pengujian, ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kali pengujian. Nah, kadar air yang ada di data form ini dimasukkan ke grafik ini. Ada di sini terlihat grafik batas cair ya. Pada sumbu X-nya itu ada jumlah pukulan, yang sumbu Y-nya itu kadar air. Nah, sinkronkan. Ini misalnya ini jumlah pukulannya 10, 20, 30, 40 misal. Nah, misalnya 10. Kalau 10 kadar airnya misalkan itu kadar airnya di sini. Kemudian ini 20, ini grafiknya namanya grafik logaritma. Jadi semakin lama ini semakin kecil ini. Ya, kelihatan nih. Di sini 10, 20, 30, 40 sampai 100. Nah, misal ini 20 sini, di sini 30, di sini 40. Nah, kita tarik garisnya di sini. Misal seperti itu. Bedakan warnanya. Nah, tarik garisnya. Ya, ditarik garisnya. Jadi karena kita melakukan 4 kali pengujian, kita harus memplotnya ke grafik. Nah, untuk menghitung apa yang dihitung selanjutnya? Yang dihitung selanjutnya adalah nilai kadar air pada kehitungan 25, pada ketukan ke-25. Jadi 25 kira-kira terletak di sini ya. Nah, di sini 25. Bu, kenapa 25, Bu? Itu sudah ketentuannya. Nah, kenapa yang dihitung itu adalah pada ketukan 25 itu sudah ketentuannya, sudah ada di STM, ada di standar materialnya. Ya. Nah, kemudian dihitung pada ketukan 25, kita tarik berarti nilai kadar airnya adalah 40%. Nah, nilai kadar air itu sesudah didapat di sini, baru plotkan ke rumus ini. Jadi nilai LL adalah, W ini adalah, ini dia, 40. W itu adalah hasil dari grafik, ya, W yang di sini. Kemudian N itu adalah yang kita menentukan ke 25. Ini N-nya 25, itu mutlak. Nah, kemudian ini pangkat per 25 pangkat 0,121, maka didapatkan LL-nya sekian. Nah, itu dia untuk pengujian batas cair ya. Nah, kemudian ada lagi
batas plastis. Nah, batas plastis ini adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan batas plastis. Jadi yang tadi batas cair, yang kemudian sekarang adalah batas plastis. Bagaimana caranya? Kalau batas cair tadi itu menggunakan mangkuk Casagrande yang diberi ketukan. Yang dihitung adalah ketukan ke-25. Sedangkan batas plastis ini adalah kita bermain tanah. Nah, ya. Jadi tanah itu digulung seperti ini. Nah, tanah itu digulung seperti ini. Nah, kemudian digulung, kemudian diberi air. Nah, ini digulung sampai diameter 1/8 inch. Ya, sampai diameter 1/8 inch. Sampai dia retak di ukuran diameter segini. 1/8 inchinya. Kalau misalnya belum retak di ukuran ini, berarti pengujiannya itu belum benar. Ya, pokoknya dia tanah itu retak setelah dibuat seperti ini, tanah itu retak pada ukuran ini. Oke. Nah, itu dia untuk batas plastis. Setelah itu sama dengan batas cair, yang dihitung itu adalah kadar airnya. Ya, sama ya. Ini berat kontainer, tanah basah, tanah kering, kemudian didapat berat air, berat kontainer, berat tanah kering, kadar air, tambah kadar air rata-rata. Sudah didapat LL, juga sudah didapat PL dari pengujian ini. Maka untuk menghitung nilai PI itu adalah indeks plastisitas. Oke, indeks plastisitas itu sama dengan LL dikurang PL. LL itu adalah liquid limit atau batas cair dikurang dengan PL, plastic limit atau batas plastis. Nah, didapatlah nilai PI. Nah, Bu, untuk apa nilai PI ini, Bu? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Udah kita uji, untuk apa? Jadi batas cair dan batas plastis ini secara tidak langsung memberikan angka-angka yang dapat diperhitungkan. Yang diperoleh dari percobaan ini adalah suatu gambaran secara garis besar tentang sifat-sifat tanah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Suatu gambaran secara garis besar tentang sifat tanah yang bersangkutan. Jadi kita dari pengujian batas cair dan batas plastis ini kita bisa melihat sifat tanah secara garis besar. Nilai PI itu yang LL dikurang PL itu ya, biasanya dipakai untuk syarat material yang akan dipakai pada pembuatan jalan. Oke. Nah, dari nilai PI, menurut Burmeister, ini mengklasifikasikan nilai PI ini sebagai berikut. Ini nilai PI, ada 0 sampai 40. Nah, ini description-nya. Non-plastis, berarti tidak plastis ya, berarti 0 itu tidak plastis. 1 sampai 5, jikalau 1 sampai 5 nilai PI-nya itu sedikit plastis, slightly plastis, sedikit. Kemudian 5 sampai 10 low plastis, plastisitasnya rendah. Nah, kemudian 10 sampai 20 itu medium, plastisitasnya itu medium. Nah, 20 sampai 40 dia plastisitasnya itu sangat tinggi, dan lebih dari 40 itu plastisitasnya sangat tinggi. Nah, itu dia Burmeister ini mengklasifikasikan nilai PI-nya. Nah, kemudian ini saya kutip di buku Braja Emdas. Ini typical values of liquid limit, plastic limit, and activity of some clay minerals. Jadi ini khusus untuk tanah lempung ya. Ini untuk tanah lempung khusus. Nah, abaikan dulu activity ini nanti. Insya Allah. Ini kita abaikan dulu nih. Kita lihat LL sama PL aja dulu. Nah, ini typical values-nya. Ini ada mineral, ada kaolinite, illite, montmorillonite, halloysite, attapulgite, dan alofen. Ini adalah mineral pada tanah lempung. Jadi ada pertemuan keberapa itu kalau nggak salah kuliah keberapa saya menjelaskan mineral pada tanah lempung yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, tidak bisa dilihat oleh kasat mata ini diharuskan untuk menggunakan mikroskop untuk melihat partikel-partikel si tanah lempung ini. Ya, ada kaolinite, illite, montmorillonite. Ya.
Nah, ini dia. Ini typical values-nya yang nilai liquid limit, ini batas cair. Kalau Colinit ini 35 sampai 100, Ilit 60 sampai 120, Montmorillonit ini paling besar ini, 100 sampai 900. Jadi kalau misalnya Montmorillonit ini kandungan Montmorillonit ini besar pada suatu tanah lempung, ini akan menyebabkan tanah itu bersifat ekspansif, ya. Ekspansif, mengembang di kala panas, menyusut di kala diberi air. Jadi kalau kamu lihat tanah di luar sana retak-retak pada hari panas, ini kemungkinan besar itu termasuk tanah ekspansif, di mana kadar Montmorillonitnya ini besar, ya. Nah, untuk plastik limit atau nilai PL ini Colinit 20 sampai 40 sampai Alofen itu 120 sampai 150. Alofen ini yang paling besar ya untuk plastik limit ya. Nah, itu dia, ini khusus untuk tanah lempung ya. Kalau misalnya tanah pasir, tanah dan sebagainya, ikuti saja yang menurut Burmistr tadi, yang sebelumnya. Oke. Nah, satu lagi, ada indeks cair atau liquidity index. Ini kadar air tanah asli relatif pada kedudukan plastis dan cair. Ini dapat didefinisikan oleh indeks cair atau LI di sini, liquidity index. Ini dinyatakan persamaan ini. WN dikurang PL per LL dikurang PL. Atau ini W, ini kadar air asli. Jadi kadar air asli di lokasi. WN itu kadar air natural ya, asli, dikurang PL per LL dikurang PL PI. Nah, atau seperti itu. Nah, untuk apa nilai liquidity index ini? Kadar air lempung pada tanah sensitif akan lebih besar pada batas cair, sehingga LI-nya itu adalah besar dari 1. Nah, kalau kedapatan LI ini lebih dari 1, ini dapat dikatakan tanah tersebut adalah tanah lempung sensitif. Nah, itu dia. Jadi kalau tanah lempung sensitif ini perlu penanganan ini. Ya, perlu penanganan. Kalau misalnya ada konstruksi bangunan di atasnya, ini perlu penanganan seperti perbaikan tanah. Perbaikan tanah itu macam-macam metodenya. Oke. Nah, itu dia pembahasannya. Jadi kesimpulannya itu konsistensi tanah atau water limit itu ada tiga pengujian, ada batas cair, batas plastis, dan shrinkage limit ya. Jadi batas cair tadi pengujiannya melakukan dengan menggunakan Casagrande ya. Jadi kita menghitung ketukan di antara 10 sampai 40. Nah, kemudian kita plotkan ke grafik. Kemudian dari grafik kita dapat nilai kadar air pada ketukan ke-25. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus LL-nya atau batas cairnya. Masukkan ke rumus LL, nah dapatlah nilai LL. Kemudian next ada batas plastis. Batas plastis itu dengan menggulung tanah sampai lebar 1/8 inci itu harus retak. Pengujian yang harus dilakukan. Nah, dihitung kadar airnya, didapatlah nilai PL. Nah, kemudian dari nilai LL dan PL itu, dari nilai LL dan PL, dari LLPL ini ada nilai PI atau plastisitas, indeks plastisitas. Nah, indeks plastisitas ini digunakan untuk menggambarkan sifat tanah secara umum, nilai PI ini. Ya, kemudian ada lagi nilai PI dan lagi nilai LL dan PL pada klaim mineral yang tadi ya, klaim mineral untuk tanah lempung khususnya. Nah, kemudian yang terakhir ada liquidity index untuk menentukan apakah besar atau kecil. Kalau misalnya besar dari 1, maka tanah tersebut adalah lempung sensitif yang perlu penanganan khusus ya, atau perlu perbaikan tentunya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Nah, langsung saja saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.